semuanya, selamat datang di channel Elektronik Disciplina. Jadi kalau kita ngomongin SUV yang sekarang persaingan makin gila, desain harus futuristik, kemudian kenyamanannya harus benar-benar nyaman, serta positioningnya itu benar-benar mantap, apalagi kalau soal value-nya itu masih dibilang cukup affordable. Kemudian kalau kita ngomongin untuk mobil ini, inilah dia Chery C5 CSH. Jadi mobil ini dia mendatangkan untuk desain yang paling berani, kemudian sangat cocok untuk kita gandrungi dari pecinta SUV. Untuk detail infonya, simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Chery C5 CSH. 1. Varian dan harga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu banyak orang, yaitu varian dan harga dari Chery C5 CSH. Menariknya, mobil ini biasanya hadir dengan dua pilihan varian utama. Jadi, gak terlalu banyak pilihan yang bikin bingung, tapi tetap ada opsi sesuai kebutuhan. Varian pertama adalah varian standar. Di varian ini sebenarnya fiturnya sudah cukup lengkap, biasanya sudah dapat layar infotainment besar, konektivitas smartphone, kamera 360, sampai fitur keselamatan aktif seperti ADAS. Jadi walaupun ini varian dasar, rasa fiturnya tetap terasa modern. Lalu di atasnya ada varian tertinggi atau flagship. Nah, di varian ini biasanya fitur yang diberikan lebih lengkap lagi. Misalnya tambahan panoramic sunroof, sistem audio yang lebih premium, material interior yang lebih mewah, dan beberapa fitur bantuan berkendara yang lebih lengkap. Sekarang kita bahas yang paling penting banget, soal harganya. Untuk pasar Indonesia, Chery C5 CSH ini biasanya diposisikan di segmen SUV hybrid menengah. Jadi harga yang ditawarkan masih cukup kompetitif dibanding rivalnya. Perkiraannya harga varian standar berada di kisaran 400 jutaan rupiah, sementara varian tertinggi bisa berada di kisaran 450 sampai 480 jutaan rupiah tergantung paket fitur dan promo yang tersedia. Kalau melihat teknologi hybrid yang dibawa, desainnya yang modern dan fitur yang cukup lengkap, sebenarnya pricing ini bisa dibilang cukup menarik. Apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa SUV hybrid lain yang harganya sudah tembus setengah miliar lebih. Jadi secara positioning, Chery C5 CSH ini memang mencoba menawarkan teknologi hybrid dengan harga yang masih cukup masuk akal buat pasar Indonesia. 2. Pilihan warna. Chery C5 CSH memiliki 4 varian warna: two-tone white Howlite black, merah red ruby, hitam black platinum, putih white Howlite. 3. Plug-in hybrid. Kalau sekarang kita ngomongin mobil yang lagi mulai naik daun di Indonesia, salah satu yang menarik perhatian itu adalah Chery C5 CSH. Mobil ini bukan sekedar SUV biasa karena dia datang dengan teknologi plug-in hybrid, artinya mobil ini punya dua sumber tenaga. Pertama, dari mesin bensin, dan kedua dari motor listrik dengan baterai yang bisa dicas langsung dari luar. Jadi kalau pilihannya itu dipakai harian di dalam kota, sebenarnya mobil ini bisa lebih sering jalan pakai tenaga listriknya dulu. Hasilnya, konsumsi BBM bisa jauh lebih irit dibanding mobil bensin biasa. Yang menarik dari sistem CSH atau Chery Super Hybrid ini adalah cara kerjanya yang cukup pintar. Dalam kondisi baterai penuh, mobil ini bisa melaju pakai listrik saja untuk jarak tertentu. Tapi begitu baterai mulai berkurang, mesin bensin otomatis ikut bekerja untuk membantu menggerakkan mobil sekaligus mengisi ulang energi. Jadi kita tetap dapat efisiensi mobil listrik, tapi tanpa harus khawatir soal jarak tempuh seperti EV murni. Ini yang sering disebut sebagai best of both worlds. Selain soal teknologi, desain Chery C5 CSH juga cukup modern. Tampilan depannya terlihat tajam dan futuristik, dengan grill besar dan lampu LED yang tipis. Kesan SUV-nya juga kuat, jadi mobil ini tetap terlihat gagah ketika dipakai di jalan. Masuk ke bagian interior, nuansanya terasa cukup modern. Biasanya sudah dilengkapi dengan layar infotainment yang besar sekali, panel digital, dan berbagai fitur kenyamanan yang membuat pengalaman berkendara terasa lebih premium. Yang juga menarik, mobil seperti ini biasanya dilengkapi dengan fitur keselamatan dan ADAS. Mulai dari adaptive cruise control, lane keeping assist, sampai berbagai sensor keselamatan yang membantu pengemudi ketika berkendara di jalan tol ataupun di kota. Dengan teknologi hybrid yang efisien dan fitur yang cukup lengkap, Chery C5 CSH mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda di pasar SUV.
Jadi buat Anda yang ingin merasakan sensasi mobil listrik tapi belum siap sepenuhnya pindah ke EV, mobil plug-in hybrid seperti Chery C5 CSA ini bisa jadi jembatan yang menarik, irit, teknologi modern, tapi tetap fleksibel dipakai perjalanan jauh. 4. Eksterior terlihat berkelas. Kalau pertama kali lihat Chery C5 CSA, kesan yang langsung terasa itu mobil ini kelihatan elegan dan berkelas. Bahkan sebelum kita bahas fitur atau mesinnya, dari tampilan luarnya saja sudah cukup bikin orang nengok. Di bagian depan, desain grillnya terlihat besar dengan pola yang modern. Dipadukan dengan lampu LED yang tajam dan futuristik, DRL-nya juga dibuat tipis memanjang, memberi kesan mobil ini lebih premium dan sophisticated. Jadi walaupun ini bukan SUV mahal kelas atas, tampilannya tetap terasa mahal dan modern. Masuk ke bagian samping, proporsinya juga enak dilihat, garis bodinya tegas tapi tidak berlebihan. Velg berukuran besar dan desain sporty bikin mobil ini terlihat gagah tapi tetap elegan. Siluet atap yang sedikit melandai di bagian belakang juga memberi nuansa SUV coupe yang lebih stylish. Lalu di bagian belakang, desain lampunya dibuat horizontal dan menyatu, menciptakan tampilan yang lebar dan modern. Saat lampu menyala di malam hari, efek visualnya juga terlihat cukup mewah dan khas. Secara keseluruhan, desain eksterior Chery C5 CSA ini terasa seperti mobil yang berbeda di kelas dengan harga yang lebih tinggi. Proporsinya pas, detailnya rapi, dan aura premiumnya cukup terasa. Jadi kalau bicara soal first impression, mobil ini memang berhasil tampil berkelas tanpa terlihat berlebihan. 5. Interior mewah. Kalau kita masuk ke dalam Chery C5 CSA, kesan pertama yang langsung terasa itu adalah kabinnya kelihatan mewah banget. Bukan cuma sekedar rapi, tapi benar-benar terasa seperti mobil yang di kelasnya paling atas. Begitu duduk di kursi pengemudi, kita langsung disambut dengan desain dashboard yang modern dan futuristik. Layarnya besar, menyatu dengan panel instrumen digital, jadi tampilannya kelihatan clean dan canggih. Semua informasi penting mulai dari kecepatan, navigasi, sampai infotainment bisa dilihat dengan jelas di satu area. Materialnya juga dipakai terasa premium, banyak bagian interior yang sudah dilapisi material soft touch, jadi saat disentuh terasa halus dan tidak terasa seperti plastik keras. Ini detail kecil tapi justru bikin kabin terasa jauh lebih mahal. Kursinya sendiri juga didesain dengan sangat nyaman. Bentuknya sporty tapi tetap empuk dengan balutan material yang terlihat elegan. Jahitan di kursinya juga rapi dan memberikan kesan mobil premium. Jadi baik untuk perjalanan jauh maupun penggunaan harian, duduk di dalam mobil ini terasa nyaman. Selain itu, nuansa mewah juga makin terasa berkat ambience lighting di beberapa bagian kabin. Saat malam hari, lampu ini memberikan suasana yang lebih elegan dan modern. Kabinnya terasa lebih hidup, bukan sekedar gelap seperti mobil biasa. Bagian tengah dashboard juga terlihat sangat minimalis. Tombol fisiknya tidak terlalu banyak karena sebagian besar pengaturan sudah masuk ke dalam sistem infotainment. Hasilnya, desain interior jadi terlihat lebih bersih dan futuristik. Yang menariknya lagi, desain konsol tengahnya juga terlihat premium. Area ini biasanya jadi tempat kita meletakkan tangan atau menyimpan barang kecil, dan di mobil ini biasanya desainnya itu dibuat rapi dengan finishing yang terlihat mahal. Interior Chery C5 CSA ini benar-benar memberikan pengalaman kabin yang terasa modern, nyaman, dan mewah. Bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa SUV di kelas yang sama, tampilannya bisa dibilang cukup berani dan premium. Dan inilah salah satu alasan kenapa mobil ini menarik sekali. Karena bukan cuma tampilannya dari luar yang stylish, tapi begitu masuk ke dalam kabin, kesan mewahnya langsung terasa. 6. Handling dan kenyamanan. Kalau ngomongin soal handling dan kenyamanan, jujur ini salah satu bagian yang cukup menarik dari Chery C5 CSA. Karena mobil ini mencoba ngasih keseimbangan antara rasa berkendara yang stabil tapi tetap nyaman dipakai harian. Pertama, kita bahas dulu dari handlingnya. Begitu mobil ini mulai diajak jalan, yang langsung terasa adalah setirnya cukup ringan tapi tetap presisi. Jadi waktu dipakai manuver di dalam kota, misalnya belok di jalan sempit, putar balik, atau parkir di mall, rasanya nggak bikin capek. Tapi yang menarik, walaupun setirnya ringan di kecepatan rendah, waktu mobil mulai melaju lebih cepat, steeringnya terasa lebih mantap. Jadi mobil tetap terasa stabil dan nggak terasa melayang.
Ketika diajak melewati tikungan, bodi mobil ini juga terasa cukup terkontrol. Body roll memang masih ada karena ini tetap SUV dengan ground clearance yang lumayan tinggi, tapi masih dalam batas yang wajar dan gak bikin penumpang merasa limbung. Sekarang kita pindah ke bagian suspensi dan kenyamanan. Karakter suspensi mobil ini bisa dibilang cenderung empuk tapi masih terasa solid. Jadi ketika melewati jalan bergelombang, polisi tidur, atau permukaan aspal yang kurang rata, bantingannya masih terasa cukup halus. Yang saya perhatikan, suspensi mobil ini juga cukup pintar dalam menyerap getaran kecil dari jalan. Jadi di kecepatan rendah sampai menengah, kabin terasa relatif nyaman. Hal lain yang cukup membantu kenyamanan adalah peredaman kabin yang cukup baik, suara dari luar seperti suara ban atau angin masih ada, tapi tidak terlalu mengganggu ketika mobil melaju. Ditambah lagi, posisi duduk yang cukup ergonomis membuat perjalanan jauh terasa lebih santai, joknya menopang tubuh dengan cukup baik, jadi walaupun dipakai perjalanan agak lama, badan tidak terasa cepat pegal. Kalau mobil ini diajak melaju di tol, karakter suspensinya terasa semakin enak, mobil ini terasa stabil, tidak terlalu memantul, dan arah mobil juga cukup mudah dikontrol. Secara keseluruhan, karakter handling dan kenyamanan Chery C5 CSH ini lebih condong ke arah nyaman untuk penggunaan harian. Jadi cocok buat dipakai commuting, perjalanan keluarga, atau perjalanan jarak jauh yang santai. Bukan tipe mobil yang dibuat untuk berkendara agresif seperti mobil sport, tapi lebih ke arah SUV yang stabil, nyaman, dan mudah dikendarai oleh siapa saja. Dan menurut saya, untuk kelasnya, kombinasi antara handling yang cukup presisi dan suspensi yang nyaman ini jadi salah satu nilai plus dari mobil ini. 7. Fitur berlimpah. Kalau kita ngomongin soal mobil baru sekarang, satu hal yang sering jadi perhatian adalah fiturnya. Karena jujur saja, di zaman sekarang orang beli mobil bukan cuma buat jalan dari titik A ke titik B, tapi juga pengen nyaman, aman, dan terasa canggih. Nah, disinilah Chery C5 CSH menarik perhatian. Mobil ini bisa dibilang datang dengan fitur yang benar-benar melimpah di kelasnya. Pertama, dari sisi tampilan luar saja sudah terasa modern, lampu LED dengan desain yang tajam bikin mobil ini kelihatan futuristik. Apalagi kalau dilihat malam hari, selain lebih terang, tampilannya juga bikin mobil ini terlihat lebih premium. Masuk ke dalam kabin, langsung terasa kalau mobil ini dibuat untuk memberikan pengalaman yang lebih mewah dan lebih modern. Di depan pengemudi sudah ada layar digital besar yang menggabungkan instrumen cluster dan infotainmentnya. Jadi semua informasi mobil itu ya bisa dibilang langsung terlihat dengan jelas. Layar ini juga sudah mendukung berbagai fitur modern seperti konektivitas smartphone, navigasi, sampai pengaturan berbagai fungsi kendaraan. Jadi hampir semua hal bisa diakses melalui layar ini tanpa ribet. Lalu untuk kenyamanan, mobil ini juga dilengkapi dengan kursi elektrik yang memudahkan pengemudi mencari posisi duduk yang paling pas. Beberapa varian bahkan sudah dilengkapi ventilated seat. Jadi saat cuaca panas, kursi bisa membantu mendinginkan tubuh. Belum lagi soal panoramic sunroof yang ukurannya ya agak cukup ya. Ini bikin kabin terasa jauh lebih lega dan terang. Buat penumpang di dalam, suasana kabin jadi terasa lebih premium dan tidak membosankan. Fitur menarik lainnya adalah ambience lighting di dalam kabin. Lampu-lampu kecil di interior ini bisa memberikan nuansa yang lebih elegan, terutama saat berkendara di malam hari. Masuk ke bagian teknologi keselamatan, fiturnya juga sangat lengkap. Mobil ini sudah dibekali berbagai sistem bantuan berkendara modern seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, dan Automatic Emergency Braking. Dengan fitur-fitur ini, mobil bisa membantu menjaga jarak dengan kendaraan di depan, membantu tetap berada di jalur, bahkan bisa mengerem otomatis saat mendeteksi potensi tabrakan. Selain itu, ada juga kamera 360 yang sangat membantu saat parkir atau melewati jalan sempit. Dengan tampilan dari berbagai sudut, pengemudi bisa melihat kondisi sekitar mobil dengan jauh lebih jelas. Hal lain yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya penting dalam sistem audio dan kenyamanan kabin. Di mobil ini, kualitas audio dibuat cukup baik sehingga perjalanan jauh tetap terasa menyenangkan. Ditambah lagi dengan berbagai port charging, wireless charger,
dan fitur konektivitas membuat semua penumpang tetap bisa terhubung dengan perangkat mereka. Kalau dilihat secara keseluruhan, Chery C5 CSH ini memang mencoba menawarkan paket fitur yang sangat lengkap, mulai dari teknologi, kenyamanan, sampai keselamatan. Dan yang menarik, fitur-fitur seperti ini biasanya hanya ditemukan di mobil yang kelasnya lebih mahal. Jadi tidak heran lagi kalau mobil ini mulai menarik perhatian banyak orang, karena dengan fitur yang berlimpah seperti ini, pengalaman berkendara terasa lebih modern, lebih aman, dan tentunya lebih menyenangkan. 8. Fitur keselamatan. Kalau kita ngomongin mobil modern sekarang, satu hal yang makin penting itu jelas fitur keselamatannya. Dan di Chery C5 CSH ini, Chery ternyata nggak main-main soal safety-nya. Pertama, dari sisi struktur bodinya dulu. Mobil ini sudah menggunakan high strength steel dengan struktur rangka yang dirancang untuk menyerap benturan. Jadi kalau terjadi tabrakan, energi benturan itu disebarkan ke beberapa titik supaya tidak langsung mengenai kabin penumpang. Artinya, area kabin tetap lebih terlindungi dan resiko cedera penumpang bisa diminimalkan. Selain itu, mobil ini juga sudah dibekali airbag yang cukup lengkap. Biasanya terdiri dari front airbag, side airbag, sampai curtain airbag yang melindungi bagian kepala penumpang ketika terjadi benturan dari samping. Jadi bukan cuma pengemudi dan penumpang depan saja yang dilindungi, tapi juga penumpang di bagian belakang. Nah, yang menarik, Chery C5 CSH juga sudah dilengkapi teknologi ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Beberapa fitur yang biasanya ada di mobil ini diantaranya Adaptive Cruise Control. Fitur ini bisa menjaga kecepatan mobil sekaligus mengatur jarak dengan kendaraan di depan secara otomatis. Jadi kalau mobil depan melambat, mobil kita juga ikut melambat. Lalu ada juga Lane Departure Warning dan Lane Keeping Assist. Kalau mobil mulai keluar jalur tanpa sengaja, sistem akan memberi peringatan, bahkan di beberapa kondisi, mobil bisa membantu mengoreksi setir supaya tetap berada di jalur. Kemudian ada Autonomous Emergency Braking. Ini fitur yang sangat penting karena mobil bisa mendeteksi potensi tabrakan di depan dan melakukan pengereman otomatis kalau pengemudi tidak sempat bereaksi. Fitur seperti ini sangat membantu terutama saat berkendara di kota dengan lalu lintas yang padat. Selain itu ada juga beberapa fitur safety tambahan yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih aman. Misalnya blind spot monitoring. Fitur ini bisa mendeteksi kendaraan yang berada di area blind spot dan biasanya akan memberikan indikator di spion samping. Jadi kita bisa lebih aman saat mau pindah jalur. Kemudian ada rear cross traffic alert yang membantu saat kita mundur keluar parkiran. Kalau ada kendaraan melintas dari samping, sistem akan memberikan peringatan. Dan yang paling membantu saat parkir adalah kamera 360. Dengan fitur ini kita bisa melihat mobil dari tampilan atas, jadi manuver di tempat sempit jadi jauh lebih mudah dan aman. 9. Konsumsi BBM dan efisiensi. Sekarang kita bahas salah satu hal yang paling sering ditanya oleh orang kalau ngomongin mobil hybrid, yaitu konsumsi BBM dan efisiensinya. Di Chery C5 CSH ini, Chery menggunakan sistem hybrid generasi terbaru yang fokusnya bukan cuma tenaga saja, tapi juga efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi. Secara konsep, mobil ini menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik. Jadi keduanya bisa bekerja sendiri-sendiri atau barengan tergantung kondisi berkendara. Misalnya saat jalan pelan di dalam kota, mobil ini seringkali jalan pakai motor listrik saja. Artinya, tidak ada bensin yang dipakai sama sekali. Ini yang bikin konsumsi BBM-nya bisa jadi sangat irit, terutama di kondisi stop and go seperti macet di kota besar. Lalu ketika butuh tenaga lebih, misalnya menyalip atau jalan di tol, barulah mesin bensin ikut bekerja membantu motor listrik. Yang menarik, mesin bensin di mobil ini juga bisa berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterainya. Jadi sistemnya itu pintar banget mengatur energi supaya tetap efisien. Kalau kita lihat dari klaim pabrikan, efisiensi gabungan mobil ini bisa tembus di atas 20 km per liter. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa lebih irit lagi. Angka ini tentu tergantung banyak faktor seperti gaya mengemudi, kondisi jalan, penggunaan mode berkendara, dan juga seberapa sering mobil berjalan di mode listrik.
Kalau sering dipakai di dalam kota dengan kecepatan rendah, biasanya konsumsi BBM-nya ini bisa jauh lebih hemat dibanding mobil bensin biasa di kelas SUV. Selain itu, sistem hybrid di mobil ini juga punya fitur regenerative braking. Jadi setiap kali kita melepas pedal gas atau mengerem, energi yang biasanya terbuang akan dikembalikan lagi ke baterai. Dengan kata lain, mobil ini mengisi daya baterai sambil berjalan. Makanya seringkali kita tidak terlalu sering memikirkan soal pengisian baterai seperti mobil listrik murni. Hal lain yang menarik adalah perpindahan antara mesin bensin dan motor listrik terasa sangat halus. Bahkan kalau kita tidak melihat indikator di layar, kadang itu sulit menyadari kapan mobil ini sedang dipakai listrik atau bensinnya. Ini membuat pengalaman berkendaranya terasa lebih smooth, lebih senyap, dan tentunya lebih hemat bahan bakar. Jadi kalau disimpulkan, efisiensi dari Chery C5 CSH ini datang dari beberapa hal. Nah, yaitu ada kombinasi mesin bensin dan motor listriknya, kemampuan berkendara full listrik di kecepatan rendah, sistem pengisian energi saat pengereman, serta manajemen energi yang pintar. Semua itu membuat mobil ini bisa menawarkan performa SUV yang bertenaga, tapi dengan konsumsi BBM yang tetap irit untuk penggunaan harian. 10. Kekurangan dan kelebihan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu penonton, yaitu kelebihan dan kekurangan dari Chery C5 CSH. Karena jujur aja, mobil itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada hal yang bikin kita kagum. Tapi ada hal juga yang mungkin masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, sekarang kita lihat mobil ini dari luar, dalam, sampai teknologinya. Ini dia beberapa kelebihan dan kekurangan yang menurut saya paling terasa dari Chery C5 CSH ini. Yang pertama, kelebihan Chery C5 CSH. Desainnya futuristik dan sporty. Ya, benar sekali. Dia langsung terasa dari mobil ini adalah desainnya. Chery benar-benar bikin C5 CSH kelihatan modern banget. Bagian depan tampil agresif dengan lampu LED yang tipis, grill besar yang kelihatan sporty, dan garis bodi yang tajam. Kalau parkir di mall atau di jalan gitu ya, mobil ini punya aura yang cukup beda dibanding SUV lain di kelasnya. Jadi buat yang suka mobil dengan desain modern dan agak futuristik, C5 CSH ini punya daya tarik yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, teknologi hybrid yang efisien. Kelebihan berikutnya tentu ada di sistem hybridnya. Chery C5 CSH ini dia pakai teknologi yang menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik. Artinya mobil ini bisa lebih hemat bahan bakar dibanding SUV bensin biasa. Di kondisi tertentu, mobil ini juga berjalan dengan tenaga listrik saja. Jadi lebih senyap dan efisien. Buat penggunaan harian di kota yang macet, sistem hybrid seperti ini jelas jadi keuntungan besar. Kemudian yang ketiga, justru fitur teknologi sangat lengkap. Kelebihan lain yang cukup terasa adalah fitur teknologinya, mulai dari layar input yang besar, digital instrument cluster, sampai fitur konektivitas yang cukup modern. Biasanya mobil ini di kelas harga seperti ini ya fiturnya masih standar, tapi di Chery C5 CSH, rasanya fitur yang dikasih sudah mendekati mobil di kelas yang lebih mahal. Kemudian yang keempat, ada fitur keselamatan modern atau ADAS. Chery juga menyematkan berbagai fitur keselamatan modern di mobil ini. Ada berbagai sistem bantuan berkendara atau ADAS seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Automatic Emergency Braking, kemudian ada Blind Spot Monitoring. Fitur seperti ini biasanya hanya ada di mobil kelas menengah atas. Jadi dari sisi keamanan, mobil ini terasa cukup canggih. Kemudian yang kelima, kabin nyaman dan terlihat premium. Masuk ke dalam kabin, impresinya juga cukup positif. Material digunakan dalam interiornya itu terlihat modern. Layout dashboardnya rapi dan desainnya terasa cukup premium. Kursinya juga cukup nyaman untuk perjalanan jauh, jadi kalau dipakai harian atau road trip, kabin mobil ini terasa cukup menyenangkan. Kemudian ada kekurangan dari Chery C5 CSH. Yang pertama, brand image-nya masih berkembang. Sekarang kita masuk ke beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah soal brand image-nya. Walaupun Chery sekarang sedang berkembang pesat, tapi bagi sebagian orang, brand mobil Cina masih butuh waktu untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat lagi. Beberapa orang mungkin masih mempertimbangkan faktor resale value-nya atau jaringan layanannya. Kemudian, walaupun sebenarnya Chery sudah mulai memperluas jaringan servis di Indonesia, akan tetapi Chery harus memperkuat untuk penjualan dan pelayanannya. Yang kedua, sistem hybrid butuh adaptasi pengguna.
Kekurangan kedua itu mungkin terasa bagi orang yang baru pertama kali pakai mobil hybrid. Karena karakter mobil hybrid ini sedikit berbeda dengan mobil bensin biasa. Kadang mesin menyala atau mati otomatis. Perpindahan tenaga antara motor listrik dan mesin juga terasa berbeda. Jadi butuh waktu sedikit untuk adaptasi supaya benar-benar terbiasa. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah harga bisa terasa tinggi bagi sebagian konsumen. Walaupun fitur yang ditawarkan cukup banyak, tapi untuk sebagian orang harga mobil ini mungkin terasa sedikit tinggi. Apalagi kalau dibandingkan dengan SUV konvensional yang masih menggunakan mesin bensin biasa. Namun sebenarnya harga ini cukup masuk akal kalau melihat teknologi hybrid dan fitur yang diberikan. Kemudian kekurangan yang keempat atau yang terakhir, jaringan servis belum seluas brand Jepang. Kekurangan lainnya adalah jaringan servis yang masih berkembang. Kalau dibandingkan dengan brand Jepang yang sudah puluhan tahun di Indonesia, jaringan dealer Chery tentu masih belum sebanyak itu. Tapi kabar baiknya, dalam beberapa tahun terakhir, Chery cukup agresif menambah dealer di berbagai kota. Jadi Chery C5 CSI ini adalah mobil yang sangat menarik, desainnya yang futuristik dan keren, kemudian untuk soal fitur dia sangat lengkap, apalagi untuk value-nya dia sangat kuat. Jadi begitulah untuk review kita hari ini. Jika Anda belum langganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya. Bye-bye.